Halo, perkenalkan nama gue Terry Muhammad. Oh ya teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan ini ya. Untuk teman-teman yang menjalankan, alhamdulillah baru hari pertama. Semoga dilancarkan, disehatkan, dan juga dimudahkan segala urusannya. Mumpung ada selang waktu istirahat, kita manfaatin buat bikin video konten. Mudah-mudahan ada inspirasi atau sedikit manfaat yang bisa diambil. Di sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kehidupan warga desa masih sangat tradisional dengan adat istiadat dan kepercayaan mistis yang kuat. Setiap kali ada masalah, warga desa lebih memilih memanggil dukun atau mencari pertanda alam daripada berpikir secara rasional. Hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Arman adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering merasa gelisah melihat bagaimana masyarakat desanya terjebak dalam lingkaran mistis yang menghambat kemajuan. Suatu hari ia sedang membersihkan gudang tua milik keluarganya. Ia menemukan sebuah buku berdebu dengan judul Logika Mistika, karya dari Tan Malaka. Buku terlihat tua dan hitam, tapi Arman merasa ada sesuatu yang istimewa dari buku tersebut. Dengan penasaran, Arman mulai membacanya. Buku itu mengisahkan tentang pentingnya berpikir logis dan realistis, serta bagaimana mistis seringkali menjadi penghalang kemajuan suatu bangsa. Tan Malaka menulis bahwa untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa harus membuka ruang pikiran dan tidak terjebak dalam hal-hal mistis yang irasional. Man terpukau. Ia menyadari bahwa selama ini masyarakat desanya termasuk dirinya telah terjebak dalam lingkaran mistis yang membuat mereka sulit berkembang. Setiap kali ada warga yang sakit, mereka lebih memilih ritual penyembuhan tradisional daripada pergi ke dokter. Setiap kali ada gagal panen, mereka menyalahkan roh jahat daripada mencari solusi ilmiah. Dengan semangat baru, Arman memutuskan untuk mengajak warga desa berpikir lebih rasional. Ia mengadakan pertemuan kecil di balai desa dan membagikan apa yang telah ia baca, pelajari dari buku berjudul Logika Mistika. Awalnya warga desa menolak. Mereka merasa tradisi leluhur tidak boleh ditinggalkan. Kita harus menghormati nenek moyang, kata seorang tetua desa. Mereka telah memberikan kita petunjuk melalui mimpi dan pertanda alam. Namun di sini Arman tidak menyerah. Ia menjelaskan bahwa hormati leluhur tidak harus berarti terjebak dalam mistisme yang menghambat kemajuan. Kita bisa menghormati leluhur dengan cara yang lebih baik, kata Arman. Mereka pasti ingin melihat desa kita maju dan sejahtera, bukan terus terbelenggu oleh ketakutan dan kepercayaan yang tidak berdasar. Beberapa warga mulai tertarik dengan pemikiran Arman dan bertanya-tanya apakah selama ini mereka telah salah memahami tradisi leluhur. Apakah ada cara lain untuk mencapai kemajuan tanpa meninggalkan identitas budaya mereka? Namun tidak semua warga menerima perubahan. Beberapa orang tua masih bersikeras memegang teguh tradisi mistis. Mereka merasa bahwa Arman telah melanggar adat istiadat dengan mengajarkan hal-hal baru yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Kamu terlalu muda untuk memahami kekuatan gaib, kata seorang dukun desa. Kamu hanya akan membawa malapetaka jika melawan alam. Arman merasa sedih melihat reaksi negatif dari sebagian warga desa. Namun ia tidak menyerah.
Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Ia belajar dari buku Tan Malaka bahwa untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa harus membuka ruang pikiran secara tanpa memaksa atau menghilangkan identitas budaya sepenuhnya. Lambat laun, beberapa warga mulai terbuka pikirannya. Mereka mulai coba pergi ke dokter ketika sakit, menggunakan pupuk modern untuk pertanian, dan belajar tentang teknologi dan sains yang baru. Hasilnya pun terlihat, kesehatan warga membaik, hasil panen meningkat, dan desa itu perlahan-lahan mulai berkembang. Arman dan warga desa yang telah menerima perubahan mulai mengadakan diskusi rutin di balai desa. Mereka membahas berbagai topik dan membahas dari mulai ilmu pengetahuan hingga cara memadukan tradisi dengan kemajuan modern. Mereka belajar bahwa menghormati leluhur tidak harus berarti terjebak dalam mistisme yang menghambat kemajuan. Kita bisa menghormati leluhur yang lebih baik, kata Arman. Mereka pasti ingin melihat kita maju, sejahtera, bukan terus terbelenggu oleh kepercayaan yang tidak berdasar. Cerita Arman dan desanya adalah cerminan dari kondisi Indonesia saat ini. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, kita seringkali terjebak dalam mistisme yang menghambat kemajuan. Kita lebih mencari pertanda alam daripada berpikir secara rasional dan berpikir logis. Kita lebih memilih ritual penyembuhan tradisional daripada pergi ke dokter. Namun seperti yang ditulis oleh Tan Malaka dalam logika mistika, kemajuan bisa dicapai ketika kita berani berpikir jernih dan membuka diri terhadap perubahan. Kita harus belajar membuka ruang pikiran supaya tidak terus terjebak dalam hal-hal mistis dan berpikir dengan rasional, dengan mengedepankan logika dan realisme dan ilmu pengetahuan. Kita bisa melepaskan diri dari belenggu yang menghambat kemajuan. Seperti kata Tan Malaka, kemajuan hanya bisa dicapai ketika kita berani berpikir jernih dan membuka diri terhadap semua perubahan. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang peran mistis dalam kehidupan sehari-hari? Terus apakah teman-teman setuju atau tidak bahwa berpikir rasional dan kunci dari sebuah kemajuan? Terus ketiga, bagaimana cara kita memadukan tradisi dengan kemajuan modern tanpa kehilangan identitas budaya? Nah, kalau teman-teman minat membaca, cari aja di perpustakaan barangkali ada, ataupun bisa membeli di toko-toko buku. Di online shop ada banyak, di e-booknya juga ada banyak. Silakan kalau memang teman-teman ingin membaca buku dari karya Tan Malaka, seorang revolusioner, salah satu tokoh pahlawan yang dianggap oleh sebagian rakyat Indonesia adalah seorang komunis. Saya mungkin teman-teman konten video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.